Metodologi penelitian. 1. Konsep dasar penelitian. A. Penelitian dan ilmu pengetahuan. Penelitian sebagai basis ilmu pengetahuan. Penelitian adalah alat utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan cara menjawab pertanyaan yang belum terjawab dan memvalidasi pengetahuan yang sudah ada. Contoh, penelitian tentang resistensi antibiotik memberikan informasi baru tentang cara mengelola penggunaan antibiotik secara lebih rasional. Paradigma penelitian, positivisme, berfokus pada data kuantitatif dan objektivitas. Interpretivisme menekankan pada pemahaman konteks sosial melalui data kualitatif. B. Karakteristik masalah penelitian. Masalah yang baik untuk penelitian, spesifik. Masalah harus difokuskan pada satu area tertentu. Contoh, apakah durasi tidur memengaruhi risiko diabetes tipe 2 pada remaja? Dapat diukur. Hasil penelitian harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Relevan. Masalah harus relevan dengan kebutuhan masyarakat atau bidang studi tertentu. 2. Jenis-jenis penelitian. A. Berdasarkan tujuan. 1. Deskriptif, menjawab pertanyaan, apa, atau, bagaimana. Contoh rinci. Penelitian tentang prevalensi obesitas di kalangan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Hasil: 35% mahasiswa mengalami obesitas berdasarkan indeks massa tubuh. 2. Analitik, menjawab pertanyaan, mengapa, atau, apakah ada hubungan. Contoh rinci, studi kohort tentang hubungan antara konsumsi makanan cepat saji dan kejadian hipertensi. Metode, membandingkan dua kelompok dengan pola makan berbeda. 3. Eksperimental, menguji efektivitas intervensi, seperti obat atau terapi baru. Contoh rinci, uji klinis fase 3 tentang vaksin malaria baru pada kelompok eksperimen dan kontrol. B. Berdasarkan pendekatan. 1. Kuantitatif, fokus pada pengukuran numerik. Metode, survei, eksperimen, atau analisis statistik. Contoh, studi tentang kadar hemoglobin pada anak sekolah dasar. 2. Kualitatif, fokus pada pemahaman mendalam tentang persepsi, pengalaman, atau fenomena sosial. Metode, wawancara mendalam, focus group discussion. Contoh, studi pengalaman pasien HIV/AIDS dalam menjalani pengobatan ARV/C berdasarkan waktu. 1. Cross-sectional, kelebihan, cepat dan murah. Kekurangan, tidak bisa menentukan hubungan sebab akibat. Contoh, studi tentang prevalensi anemia pada ibu hamil di satu desa. 2. Longitudinal, kelebihan, mengamati perubahan dari waktu ke waktu.
Kekurangan, membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi. Contoh, studi pertumbuhan anak stunting sejak usia 1 hingga 5 tahun. 3. Tahapan penelitian. A. Identifikasi masalah. Proses identifikasi, mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat. Membaca literatur atau jurnal terkini. Berdiskusi dengan ahli atau komunitas. Contoh kasus, masalah, meningkatnya angka kejadian depresi di kalangan remaja. Identifikasi. Peran media sosial sebagai salah satu faktor risiko. B. Penyusunan kerangka konseptual, langkah-langkah, menentukan variabel penelitian, independen, penyebab, contoh, durasi tidur. Dependen, akibat, contoh, produktivitas. Menyusun model hubungan antar variabel dalam bentuk diagram. C. Penyusunan hipotesis, contoh hipotesis. Mahasiswa dengan pola makan tinggi gula memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan yang tidak. Jenis hipotesis, hipotesis 0, H. Tidak ada hubungan antara dua variabel. Hipotesis alternatif, H. Ada hubungan antara dua variabel. D. Desain penelitian, menentukan populasi target, contoh, mahasiswa kedokteran. Teknik sampling, contoh, stratified random sampling. Alat ukur, contoh, kuesioner, perangkat pengukur glukosa darah. 4. Teknik pengambilan sampel, metode probability sampling, simple random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contoh, pengundian nama mahasiswa untuk survei kebiasaan tidur. Stratified random sampling. Populasi dibagi berdasarkan kelompok tertentu, kemudian sampel diambil dari setiap kelompok. Contoh, membagi populasi berdasarkan gender sebelum mengambil sampel. Metode non-probability sampling. Purposive sampling, memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu. Contoh, meneliti pasien kanker stadium lanjut untuk memahami pengalaman mereka. Snowball sampling. Subjek pertama merekomendasikan subjek berikutnya. Contoh, studi pengguna narkoba yang dirahasiakan. 5. Validitas dan reliabilitas. A. Validitas. Jenis validitas, konstruk. Apakah alat ukur benar-benar mengukur konsep yang dimaksud? Kriteria, membandingkan hasil alat ukur dengan standar yang sudah ada. Contoh, pengukuran tekanan darah dibandingkan dengan alat yang sudah terstandar. B. Reliabilitas. Cara menguji reliabilitas, tes-retest, pengukuran dilakukan 2 kali pada subjek yang sama. Split half, membagi alat ukur menjadi 2 bagian untuk diuji konsistensinya. 6. Etika penelitian, persetujuan etik, dokumen yang dibutuhkan, proposal penelitian.
Formulir persetujuan tertulis, informed consent. Contoh kasus etik, penelitian gagal melindungi privasi pasien HIV/AIDS, sehingga menyebabkan stigma. Informed consent, komponen, penjelasan tujuan penelitian. Risiko yang mungkin terjadi. Hak untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. 7. Analisis statistik, statistik deskriptif, menggambarkan data, rata-rata, mean. Data usia rata-rata pasien, persentase, distribusi gender dalam penelitian. Statistik inferensial, uji hipotesis, chi-square, hubungan antara kategori, contoh, gender dan merokok. T-test, perbandingan dua kelompok, contoh, kadar gula darah sebelum dan sesudah intervensi. 8. Penulisan laporan, struktur laporan, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Metode, deskripsi desain penelitian, alat ukur, dan analisis data. Hasil, penyajian data dengan tabel, grafik. Diskusi, membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya. Kesimpulan, rangkuman dan saran praktis. 9. Contoh penelitian. Studi kuantitatif, topik, hubungan konsumsi kafein dengan pola tidur mahasiswa. Hasil. Mahasiswa yang mengonsumsi kafein lebih dari 300 mg hari memiliki pola tidur yang terganggu. Studi kualitatif, topik, pengalaman ibu hamil dalam mengakses layanan kesehatan di daerah terpencil. Temuan, kurangnya transportasi dan informasi menjadi kendala utama. Kesimpulan, metodologi penelitian adalah landasan utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan memahami konsep, desain, dan analisis yang tepat, mahasiswa kedokteran dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan memberikan kontribusi signifikan pada dunia kesehatan.